Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang saya sampaikan hari ini, menjadikan Yesus sebagai Tuhan, saya ambil dari Roma pasal 10 ayat 9 sampai dengan ke-10. Mari kita akan menyimak bersama-sama, saya akan membaca untuk kita semua. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa dari antara kita mungkin berkata, oh enak ya jadi orang Kristen. Mengaku Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kita, orang Kristen itu akan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman yang baru saja kita baca ini sebetulnya berbicara tentang pengertian yang sangat dalam tentang makna Yesus sebagai Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saya rindu kita belajar tentang makna yang lebih dalam itu. Yesus adalah Tuhan. Kata Tuhan yang dipakai di sini itu dalam bahasa Yunani-nya adalah kurios. Kurios itu, Bapak Ibu Saudara, bisa dikenakan kepada manusia, bisa dikenakan kepada apapun juga di dunia ini. Jadi berbicara tentang Tuhan, tentang kurios, itu bukan hanya berbicara tentang pencipta. Berbicara tentang Tuhan, itu sebetulnya adalah berbicara tentang gelar atau jabatan yang kita letakkan pada seseorang, dan orang itulah yang menjadi Tuhan kita, yang menjadi penguasa dari hidup kita. Jadi ketika Paulus berkata, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, ini berbicara tentang sesuatu yang dalam, bahwa Dia adalah pimpinan kita, bahwa Dia adalah penguasa kita, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca sepintas memang nats ini nampaknya berbicara tentang pengakuan secara formalitas. Namun apakah benar bahwa pengakuan secara formalitas di mulut saja kepada Kristus itu akan membawa keselamatan? Kalau kita baca di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Di situ dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku kamu sekalian membuat kejahatan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat nats ini, berarti kita bisa memahami bahwa sesungguhnya apa yang ada di dalam Roma 10 ini
bukan hanya berbicara tentang formalitas saja. Karena ternyata pengakuan formalitas itu tidak akan membawa keselamatan, saudara. Di sini dikatakan orang ini memanggil nama Tuhan dan mereka berseru kepada nama Tuhan, mereka bernubuat demi nama Tuhan, bahkan mengusir nama setan demi nama Tuhan, saudara. Namun Tuhan berkata, aku tidak kenal engkau. Saudara, pengakuan formalitas ternyata tidak membawa keselamatan. Walaupun pengakuan formalitas itu sebetulnya adalah penting. Ya. Pengakuan formalitas itu adalah penting. Jadi yang dimaksudkan Paulus itu sebetulnya lebih dalam dari pengakuan formalitas, Bapak Ibu Saudara. Itu yang perlu untuk kita pahami. Di dalam Matius 10 kita bisa melihat bahwa sebetulnya pengakuan formalitas itu penting, ya. Tetapi lebih dalam lagi makna yang ada di dalam Roma 10 itu. Kalau kita lihat di dalam Roma 10 ayat 32, 33, setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Saudara, pengakuan formalitas itu penting dan memang harus kita lakukan. Oleh sebab itu, kita melakukan sakramen-sakramen baptisan, kita menyatakan diri, memiliki iman Kristen kita kepada dunia. Ya, saudara, ini penting pengakuan iman formalitas itu. Namun, sebetulnya kita harus pahami bahwa yang dimaksudkan ketika kita mengaku dengan mulut kita dan percaya di dalam hati kita, itu juga berbicara tentang bukan hanya pengakuan formalitas, tapi berbicara tentang perbuatan. Kita mengaku Yesus adalah Tuhan, tapi bagaimana dengan perbuatan kita? Bagaimana dengan tingkah laku kita? Bagaimana dengan kata-kata kita, saudara? Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi Bapak Ibu Saudara, penting pengakuan formalitas itu, namun juga harus disertai dengan perbuatan. Perbuatan itu saya katakan identik dengan gaya hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengaku Yesus adalah Tuhan, dan percaya di dalam hati kita, dia telah bangkit dari antara orang mati, itu sebetulnya berbicara tentang gaya hidup. Gaya hidup, Bapak Ibu Saudara, gaya hidup di mana kita menjadikan Yesus itu sebagai penguasa hidup kita. Ketika kita berkata, Tuhan, masuklah di dalam hatiku menjadi Tuhan, Raja. Saudara, kita menjadikan dia itu sebagai penguasa hidup kita, yang mengendalikan kita, yang memerintah atas diri kita. Jadi saudara, bukan hanya formal saja, tapi dia betul-betul sebagai penguasa, pengendali seluruh kehidupan kita. Di dalam Filipi 3 ayat 19, di situ dikatakan kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Saudara, kita bisa melihat, gelar Tuhan itu bukan hanya bisa ditujukan kepada Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yesus. Tetapi gelar Tuhan itu juga bisa ditujukan kepada perut, saudara. Kepada hal-hal duniawi. Jadi banyak orang menyebut dirinya orang Kristen, mengaku Yesus sebagai Tuhan,
Tetapi sebetulnya penguasa hidupnya siapa? Bukan Tuhan Yesus. Penguasa hidupnya sebetulnya adalah perutnya. Penguasa hidupnya sebetulnya adalah karirnya. Penguasa hidupnya sebetulnya Tuhannya itu sebetulnya adalah pekerjaannya. Sebetulnya adalah ambisinya. Itulah yang menjadi penguasa hidupnya. Itulah yang sebetulnya mengendalikan dia mulai dari dia bangun pagi sampai dia tidur lagi. Uangnya, hartanya. Itulah sebetulnya yang menjadi kurios mereka. Walaupun KTP-nya Kristen. Walaupun KTP-nya menunjukkan dia sudah dibaptis. Ya, ada kartu baptisan. Tapi sebetulnya bukan Yesus sebagai penguasa, sebagai Tuhan. Tetapi kehidupan-kehidupan perkara-perkara duniawi ini yang menjadi Tuhan. Nah, kalau kita baca di dalam Matius 10 ayat 37, Tuhan Yesus pernah berkata, "Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku." Bukan berarti Tuhan Yesus melarang kita mengasihi bapak ibu kita, mengasihi anak kita. Tidak. Kita harus mengasihi mereka. Maksud Tuhan Yesus itu adalah menjadikan bapak ibunya itu sebagai Tuhan. Lebih daripada Yesus. Dia tidak layak bagi. Menjadikan hartanya itu sebagai Tuhan. Ambisinya itu sebagai Tuhan. Justru Tuhan Yesus itu sebagai alat untuk mencapai ambisinya dia. Jadi bukan Tuhannya, Yesus sebagai Tuhan. Tapi ambisinya dialah adalah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita perlu menyadari ketika kita berkata, Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku, Rajaku. Saudara, kita betul-betul harus menjadikan dia penguasa hidup kita. Betul-betul pengendali hati dan pikiran kita, setiap tindakan, tingkah laku kita, betul-betul dikuasai dan dikendalikan oleh dia. Kolose 2 ayat 20 sampai 23. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, artinya menjadikan Kristus sebagai Tuhan, mengapa kamu menaklukkan diri kepada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia ini? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Kamu mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan kamu. Tapi sebetulnya kamu tidak menjadikan dia itu Tuhan. Justru peraturan-peraturan duniawi ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menuruti perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya, selain untuk memuaskan hidup dunia. Jadi sebetulnya Paulus menegur jemaat di Kolose. Kamu kan seharusnya sudah mati bersama-sama dengan Kristus. Kamu kan seharusnya menjadikan Kristus sebagai Tuhan. Tapi justru sebaliknya, dalam kamu menjalankan ibadah kamu, ritual keagamaan kamu itu sebetulnya menjadikan dunia ini sebagai Tuhan. Kamu hanya ingin memuaskan hidup duniawimu saja. Kamu tidak betul-betul menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan. Filipi 1 ayat 16-17. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri, dengan maksud yang tidak
ikhlas. Jadi saudara, ada orang-orang yang nampaknya menjalankan ibadahnya, tetapi sebetulnya tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Nah, ini perlu menjadi peringatan bagi kita. Ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, Dia memberikan teladan kepada kita sebagai seorang manusia. Dia adalah betul-betul firman Allah itu sendiri, yang turun menjadi manusia dan kemudian memberikan teladan kepada kita bagaimana kita menjalani hidup di dunia ini. Sebagai seorang manusia, Yesus pernah berkata, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Saudara, Tuhan Yesus telah kembali kepada kodratnya sebagai Allah bersama-sama dengan Bapa di surga. Seharusnya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini juga kita katakan bagi diri kita sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku sesuai dengan apa yang aku dengar. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Saudara, kalau kita, bukan berarti bahwa penghakiman kita adil, begitu ya Bapak Ibu Saudara. Karena sebetulnya kita masih menggunakan tubuh jasmani. Ya. Saya tidak sebut kata adil karena adil itu milik Tuhan. Ya Saudara. Karena keadilan yang baik, yang benar itu milik Tuhan saja. Namun kita bisa belajar untuk meneladani apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bahwa sebetulnya hidup kita ini harus tersembunyi di dalam Kristus Yesus. Dan kalaupun kita memberikan penilaian karena hidup kita ini tersembunyi di dalam Kristus, maka penilaian kita itu adil. Karena apa? Kristus. Itu penilaian dari Kristus. Itu penilaian dari Bapa, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika engkau berkata bahwa Yesus adalah Tuhan, engkau betul-betul harus menjadikan Yesus itu sebagai penguasa hidupmu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ketika kita berkata, Yesus, engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat, masuklah di dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, kita sebetulnya itu menjadikan Yesus bukan hanya sebagai penguasa, tetapi kita menjadikan Yesus itu sebagai pattern, teladan, contoh dari hidup kita ini. Jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, itu yang kita lakukan. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, itu yang kita kerjakan. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, dialah teladan kita. Dialah contoh yang harus kita ikuti. Ya. Jadi ketika kamu menjadikan Yesus Tuhan, dialah yang harus kamu ikuti. Kolose 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kolose 3 ayat 3 dan 4.
Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita. Kemudian Filipi 1 ayat 21-22, Paulus pernah berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan jelas firman Tuhan mengajarkan bahwa Kristus itu adalah teladan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, mengapa pada Matius 7 tadi kita baca, ada orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, aku bernubuat demi namamu. Aku mengusir setan demi namamu. Aku mengadakan mujizat demi namamu. Tapi jawab Tuhan apa? Aku itu tidak kenal kamu. Kamu itu pembuat kejahatan. Maksudnya apa? Tuhan itu sama saja berkata, kan penguasa kamu adalah diri kamu sendiri. Kan penguasa kamu bukanlah Tuhan, Yesus. Penguasa kamu adalah ambisimu. Penguasa kamu adalah perut kamu. Penguasa kamu adalah karir kamu. Kamu bernubuat demi namaku. Kamu mengusir setan demi namaku. Tapi teladan yang kutunjukkan kepadamu itu tidak kamu jalani sama sekali. Tidak kamu ikutin. Jadi nampaknya kamu mengikuti aturan-aturan keibadahan kamu, keagamaan kamu. Tapi sebetulnya kamu itu tidak menjadikan aku sebagai penguasa hidupmu. Kamu tidak menjadikan aku menjadi teladan, contoh pattern yang harus kamu ikutin. Kamu tidak lakukan itu. Saudara, Paulus dengan jelas berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Artinya itu, Kristus itulah penguasa, betul-betul menguasai hati dan pikiran, setiap tindakan, perilaku kita. Kristus itu betul-betul adalah teladan yang diikutin oleh Paulus. Di dalam Markus 7 ayat 6 sampai dengan ke-7, Tuhan Yesus pernah berkata, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Artinya, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal aku bukan Tuhan penguasa hidup mereka. Aku itu tidak menjadi teladan yang mereka ikuti bagi mereka. Hati mereka itu jauh daripada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi ketika kita mengucapkan ini, saudara, ini bukan hanya berbicara tentang formalitas, ini bicara tentang gaya hidup. Gaya hidup di mana Kristus adalah penguasa, gaya hidup di mana kita meneladani Kristus dalam setiap perkataan, tindakan, pikiran, keputusan-keputusan, semuanya itu ada tersembunyi di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berterima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari. Kami tahu Tuhan, Engkau ada di sini untuk memberkati kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Jika selama ini kami hanya KTP Kristen, tapi kami tidak betul-betul menjadikan Engkau Tuhan dan teladan di dalam hidup kami. Tuhan, ampunilah kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk menjadikan Engkau penguasa, raja atas hidup kami. Dan Engkaulah yang kami teladani. Tolonglah jemaat-Mu dan biarkan iman jemaat-Mu ini bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa.
Amin. Ya.